kita merasa lebih terbuka. Nah, kan saya ini dan juga tentu saja Pak Anies, Pak Fahri itu kan bukan setahun 2 tahun di partai yang sebelumnya, di rumah sebelumnya gitu loh. Kita mengerti betul, walaupun mereka membuka diri, tetapi ya sampainya ke ruang tamu aja kayak kita tadi tuh ngobrol di ruang apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Warta Kota, jumpa lagi dalam program Poltalk, Politik Talk Warta Kota. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Ketua Partai Gelora DKI Jakarta, Bapak Tri Wisaksana atau biasa kita panggilnya Bang Sani. Assalamualaikum Bang Sani. Salam. Ini udah lama nggak kedengeran ya setelah melahirkan partai baru. Nah, ternyata tahu-tahu punya tunggangan baru nih. Gimana ceritanya nih bisa melepaskan partai kuning hitam putih? Ya, jadi mulai dari pemilu 2019 setelah kita tidak menjadi caleg, itu ada 5 tahun masa perenungan terkait dengan beberapa periode pemilu politik kan. Nah, kita merasa bahwa membentuk kendaraan baru itu lebih baik untuk kita dalam mengekspresikan pandangan atau persepsi politik lah. Jadi bersama dengan Pak Anies Mata, Pak Fahri, Pak Mahfud dan pimpinan partai yang lainnya, ya kita melahirkan partai baru bernama Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Iya, ya. Kira-kira apa sih sebenarnya filosofi Partai Gelombang Rakyat Indonesia itu? Apa karena Indonesia ini kepulauan, banyak gelombang, atau karena memang ini bagian dari riak-riak di partai sebelumnya yang bergelombang sehingga partainya dibikin namanya seperti itu? Iya, kita melihatnya Indonesia ini tidak sedang baik-baik saja. Itu kalimat intinya tuh seperti itu. Kalau kita bahasakan dengan krisis, nah kira-kira itu seperti itu. Baik itu krisis metodologi, krisis pemikirannya, ideologi dan lain sebagainya. Nah, ditandai oleh bahwa sebenarnya capaian yang bisa diraih oleh Indonesia, negara sebesar ini, 70-an tahun setelah merdekanya, itu harusnya kan di atas gitu loh. Ada negara-negara yang lebih kecil dari kita itu jauh lebih modern, jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Nah, tetapi ternyata kita ini terbangnya itu terlampau rendah. Harusnya pencapaiannya di sini, kita hanya ada di sini. Itu ada terjadi gap, terjadi krisis. Salah satu di antaranya itu adalah bahwa Indonesia ini sering menjadi semacam korban atau damage dari pertikaian negara-negara besar di tingkat dunia, di tingkat internasional, tingkat global, seperti yang terjadi di masa-masa Orde sebelumnya. Itu. Yang makanya ini kita nggak pernah bisa maju dan meloncat untuk menjadi negara besar karena soal itu. Nah, makanya kita punya ide tentang Indonesia ini harus keluar dari semua hambatan krisis tadi itu dan ingin membawanya menjadi kekuatan 5 besar dunia. Makanya cita-cita atau visi katakanlah di Partai Gelora ini adalah Indonesia 5 besar dunia. Itu loh, supaya apa, kita ini keluar dari masalah substansi negeri ini. Nah, kenapa ini kan gelombang rakyat? Karena ini sudah tidak bisa lagi menggunakan metodologi seperti yang dilakukan pada masa-masa sebelumnya, yaitu top down. Pemerintah itu yang mendrive rakyat ini, sehingga mereka ini bergerak. Nah, zaman kita menyebutnya gelombang ketiga masyarakat kita ini, mereka itu punya satu kesadaran sebenarnya untuk maju, untuk berkembang, untuk meraih satu pencapaian yang lebih tinggi. Makanya masyarakat atau rakyat itu adalah subjek dari pemberdayaan
kita di Partai Gelora ini. Supaya apa? Supaya di kalangan mereka sendiri itu tercipta satu gelombang. Gitu loh. Jadi gelombang ini adalah satu energi besar yang kita berharap hadir di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah rakyat ini, agar mereka itu mencapai satu puncak kinerjanya, puncak pencapaiannya sebagai satu negara besar di dunia ini. Kira-kira begitu. Kalau gelombangnya nanti besar segala macam tidak terkendalikan, apa justru tidak menimbulkan bahaya buat keutuhan bangsa nih, bangsanya itu? Tapi kita nih pengalaman panjang ya di Republik ini kan. Mulai dari kita merdeka sampai sekarang kita ini 70-an tahun merdeka. Kita ini kan disatukan oleh sebuah konsensus besar bernama Pancasila. Persatuan Indonesia itu real terjadi. Kalau Amerika, China itu ya negara-negara besar itu Eropa itu kan negara kontinen, negara daratan. Orang kemana-mana naik kereta, naik bis, naik ini lewat jalan tol. Tapi kita kan belasan ribu pulau, belasan ratusan suku, bangsa, bahasa dan lain sebagainya. Toh itu bisa bersatu, gitu loh. Jadi kalaupun ada gelombang, energi masyarakat ini, insya Allah tidak akan berpecah belah negeri kita ini. Gitu. Indonesia yang 17.000 pulau dan sekian banyak suku bangsa masih tetap bersatu. Kenapa Bang Sani dan teman-teman itu tidak bersatu dan meninggalkan rumah yang lama? Pasti ada sesuatu yang kira-kira bikin sampai kemudian pisah lah kira-kira gitu. Apa nih kira-kira? Iya, ya kan prosesnya kan tadi yang saya sampaikan kan tidak sebulan 2 bulan, bahkan tidak setahun 2 tahun, 5 tahun penuh masa perenungan. Dan bukan berarti tidak ada sambung rasa dengan rumah lama nih, gitu loh. Kan ada komunikasinya, gitu. Cuma kita melihat ada satu perbedaan substansial lah, gitu. Yaitu soal jati diri, soal memandang visi negeri ini ke depan dan lain sebagainya. Jadi kita merasa lebih merah putih, lebih lebih kebangsaan. Dan atau yang sebelah sana lebih hijau atau gimana tuh? Kita udah karena tidak pretensi mengomentari lagi. Geloranya itu sekarang ada merah putihnya itu sebagian dari penegasan. Iya, di kanan juga ada merah putihnya. Iya, kita merasa seperti itu. Yang kedua adalah kita merasa lebih terbuka. Nah, kan saya ini dan juga tentu saja Pak Anies, Pak Fahri itu kan bukan setahun 2 tahun di partai yang sebelumnya, di rumah sebelumnya gitu loh. Kita mengerti betul walaupun mereka membuka diri, tetapi ya sampainya ke ruang tamu aja kayak kita tadi tuh ngobrol di ruang apa segala macam. Nah, di Partai Gelora ini mereka yang bergabung ke partai itu bahkan bisa sampai ke dapur, bahkan bisa sampai ke ruang keluarga, gitu loh. Bahkan bisa mengurus dan menjadi memimpin partai ini, baik di level nasional maupun di level yang di bawahnya. Makanya anggota kita ini, rekrutmen anggota kita ini mendapatkan sambutan yang sangat meriah dari dari masyarakat. Di level nasional, anggota kita ini sedang menuju ke angka 1 juta orang. Sudah ada 600-an ribu ya kalau saya tidak salah. Di DKI Jakarta kita ini sudah ada 24.000 anggota dalam waktu 2 tahun ya. Itu bukan perkara sederhana gitu loh. Tetapi kan kita nih membuka diri untuk merekrut mereka dan menjadikan mereka sebagai kader inti dari partai. Itu real gitu loh. Itu benar, makanya mereka ya welcome lah. Kalau di level kepengurusan kan sepertinya 99,99% itu kan dari rumah yang sebelumnya, kira-kira gitu ya Mas Ani ya. Kalau dari sisi kader gimana tuh? Apa juga sebenarnya enggak 99,9. Oh gitu. Yang muncul paling nggak yang muncul kelihatan. Saya lihat di kalau ininya etalasenya iya. Oh, etalasenya iya. Tetapi contohnya saya di DPW ini kan sebagai ketua DPW ya. Memimpin organ partai di DKI Jakarta ini, itu ada 80 orang pengurus. Nah, yang berasal dari rumah lama itu persennya saja.
gitu loh. Memang yang jadi etalase wajahnya itu ya kayak gini-gini gitu loh. Tetapi ini backdoor-nya ini itu datang dari beragam ini. Bahkan ada yang istilahnya yang agamanya non Muslim sekalipun juga bergabung ke tempat kita gitu loh. Nah itu kan langsung mereka itu masuk ke dapur dari partai kita ini, memasak menu yang disepakati bersama kira-kira. Ini kan belum ada pengumuman lolos atau tidak lolos, ya kan memang menunggu waktu. Kira-kira melihat perkembangannya dari sisi administrasi dan faktual, peluangnya untuk lolos gimana? Lolos apa? Lolos verifikasi partai. parpol ya, itu kita sedang siapkan. Tapi kalau melihat syarat-syarat kepengurusan, kemudian juga domisili kantor partainya, dan juga anggota, ya kita optimis untuk lolos verifikasi parpol. Sebab kan syarat anggota contohnya di dalam satu kota media itu minimal ada 1.000 orang. Dan kita di Jakarta Timur sudah 6.000 orang anggotanya, itu Jakarta Selatan hampir 6.000, 5.000-an dan seterusnya. Jadi ya kita sangat optimis lah untuk lolos. Kalau untuk parliamentary threshold itu kan sekitar 4% ya? 4% ya. Kalau yang sekarang ini kan 7%. Kalau dibagi 2 sama-sama nggak lolos itu. Gimana yang tuh? mana tuh? Yang partai sekarang namanya itu. Ya, makanya kita tidak berpikir bahwa pasar politik kita itu adalah pasar politiknya partai yang sebelumnya juga gitu loh, karena kita membuka diri. Memang dalam jati diri kita ini ada kata Islam di sana. Agama itu menjadi spirit dari dasar pemikiran partai ini mengelola negara sebesar Indonesia ini. Tetapi bukan berarti bahwa segmen politik kita itu dalam pemilu nanti itu hanya yang itu saja. Makanya kita membuka diri, dan salah satu di antara indikator bahwa kita ini bisa diterima oleh lebih banyak kalangan itu adalah anggota. 600.000 orang se-Indonesia. Kita misalnya mendaftar lewat aplikasi atau didaftarkan oleh para kader partai di pelosok-pelosok, ya itu sebagai indikasi awal bahwa kita optimis bisa merekrut lebih banyak kalangan segmen masyarakat itu ke partai. Ini tagline-nya masih sebagai partai dakwah dan partai kader atau gimana? Atau beda? Beda, karena itu kan peninggalan masanya dulu. Kita lebih terbuka, membuka diri lah gitu. Membuka diri. Makanya ada semacam yel-yel ya, dari situ juga bisa kita lihat kalau kita mengucapkan salam Gelora, kader itu mengatakan semangat Indonesia, bahwa kita ingin Partai Gelora itu adalah anugerah bagi bangsa kita ini dalam bentuk energi, dalam bentuk semangat baru, bahwa kita harus menjadi champion di dunia ini, 5 besar dunia, bukan hanya sebagai korban. Budaya misalkan, itu kan kita menyerap budaya dari negara-negara yang lain, bahkan dari Korea, negara yang jauh lebih kecil dibanding kita, dan seterusnya. Ya kan, makanan Indonesia ini kan harusnya mengglobal. Gitu loh, yang disebut sebagai bendera bangsa itu kan bukan lagi armada pesawatnya, bukan apa, makanan lah contohnya. Bahasa itu harusnya menjadi bendera ambasador kita di negara-negara yang lain. Itu kan tidak terjadi gitu loh. Itu belum terjadi. Nah, itu semangat Indonesia itu adalah energi internal Partai Gelora untuk bicara keluar gitu. Kalau dari sisi target, misalnya untuk Jakarta dulu lah, kira-kira di pemilu 2024 mendatang, apa yang ditargetkan untuk Jakarta, baik di level legislatifnya maupun untuk eksekutifnya gitu? Ya, yang pertama kita lolos verifikasi parpol dulu, itu kan, itu yang paling dekat. Yang kedua, kita akan merekrut para caleg ya di dalam daftar DCS yang akan datang itu kan. Nah, kita akan merekrut secara terbuka nanti, memberikan kesempatan bagi putra-putri DKI ini yang mau berjuang bersama Gelora, nanti kita akan rekrut. Yang ketiga adalah bahwa kita ingin ada pemerataan kader-kader politik kita di semua dapil DPR maupun di DPRD. Nah, jadi setidaknya target kita itu adalah per dapil 1 kursi.
Itu kita menyingkatnya Perdasaku. Per dapil satu kursi. Minimal itu. Jakarta Yang kita 12 akan ya? Jakarta berapa dapil? 10 dapil 10 ya? DPRD-nya. Iya, 10. Kemudian DPR RI-nya ada 3. Gitu. Nah, itu yang akan kita perjuangkan. 10 berarti sekitar 10% juga ya? Kan 10 kursi ya. ya 10 kursi Dari kan? 106 kan? 6 kursi ya. 10%. Gitu. Kalau itu sih insya Allah Bisa ya? Bisa, makanya kita persiapkan jumlah anggota, rekrutmen anggota juga sekarang masif segala macam. Dan kita insya Allah setelah nanti lolos verifikasi partai, kita rekrut orang-orang yang punya energi yang kurang lebih sama dengan para pengurusnya. Apa sih kriteria untuk bisa menjadi anggota dan bisa menjadi caleg? Ini mungkin buat sobat Warta Kota yang pengen menjadi caleg atau menjadi kader atau apa di ini. 1, usia muda. Kedua, walaupun tidak lagi muda, energinya muda. Itu syarat utama. Iya. Kenapa? Karena Ini kita makin jelas menunjukkan perbedaannya ya. ya kira-kira begitu. Terus? Karena apa? Kita ingin mengambil pelajaran dari sejarah kita di masa yang lampau, tetapi target kita itu adalah ke depan. Indonesia 5 besar dunia dan Jakarta ini harus menjadi ibu kota dari dunia ini, khususnya di Asia. Kan kita ini kalah dengan negara-negara besar yang lainnya lah gitu. Nah, sekarang Jakarta harus jadi ibu kota dunia. Muda itu apakah seperti PSI? PSI kan banyak merekrut teman-teman mahasiswa gitu ya, baik yang masih mahasiswa ataupun yang baru tamat untuk menjadi caleg nih. Apakah masuk seperti itu juga? Intinya nanti kita punya kriteria soal itu, tetapi rasanya kita punya banyak rahasia dapur yang bisa kita gunakan untuk bersaing dengan partai-partai yang lainnya. Nah, muda itu salah satunya. Saya pikir dengan adanya studio khusus untuk podcast ini nih, memang semakin jelas brandingnya nih ya. Mau mengambil pangsa pasar anak muda gitu, kira-kira gitu ya Bang Sani ya. Ini memang sebagai dapur pemikirannya Partai Gelora. Jadi kita ini mensosialisasikan pemikiran-pemikiran kita menggunakan dunia online ini. Yang kedua adalah ya sekaligus juga sarana untuk mengeksplor ide-ide gitu loh. Oke, Bang Sani, ini Jakarta nih, karena Bang Sani kan ketua Jakarta ya. Ini Jakarta nih tahun 2022 ini tahun yang bakal rame banget nih, karena hajatannya banyak. Pertama ada Formula E yang sampai sekarang masih dihebohkan terus. Kemudian akan ada launching Jakarta International Stadium, dan juga yang nggak kalah hebohnya di tanggal 16 Oktober 2022 kan periode Gubernur Pak Anies ya akan berakhir. Tapi sebelum kita ngobrolin seputar Jakarta, kita rehat sejenak dulu.